Kembali di podcast Era Rumpi. Sobat Podcast, hari ini saya ingin mengulas tentang layang-layang karena saat ini di Bali sudah memasuki musim layang-layang. Tidak bisa terlihat di Kota Denpasar ataupun di Kabupaten Gianyar. Langitnya baik pagi hari, terutama di sore hari ini selalu dipenuhi oleh layang-layang dengan berbagai macam bentuk, ukuran, kemudian bisa mengeluarkan suara. Bahkan juga di Kota Denpasar ada layang-layang yang bisa bercahaya. Loh, kenapa? Karena layang-layangnya dipasangi lampu, jadi bisa bercahaya begitu pada malam hari ya. Nah, di tempat tinggal sobat sendiri itu ada layang-layang nggak? Atau yang ada juga nggak yang bermain layang-layang? Kalau ada, boleh dong diceritain juga di kolom komentar dari channel YouTube Alamku Hijau Channel. Nah, kalau ngomong soal layang-layang tentu kita lihat juga nih sejarahnya seperti apa. Dari sekian sejarah mengenai layang-layang yang saya dapatkan dari internet, yang saya kulik-kulik begitu ya. Yang menarik adalah salah satunya ada dari Tiongkok, tepatnya dari kota Weifang, Provinsi Shandong. Di mana kala itu, saya kutip dari travel.detik.com, layang-layang digunakan bukan untuk hiburan, melainkan untuk berperang. Ya, tepatnya pada pemerintahan dinasti Han tahun 202 sebelum Masehi. Kala itu pemerintahan dinasti Han ini dipimpin oleh Kaisar Liu Bang yang sedang berperang dengan Xiang Yu. Dan atas usul dari salah satu jenderalnya, Han Xin, dibuatlah layang-layang dengan ukuran yang sangat besar, kuat, berbahan kulit sapi, dan kemudian bisa menerbangkan seorang prajurit. Wow, jadi layang-layangnya ini digunakan sebagai strategi perang nih, ya. Jadi bisa menerbangkan seorang prajurit. Loh, kenapa bisa harus menerbangkan seorang prajurit? Karena prajurit yang diterbangkan dengan layang-layang ini nantinya bertujuan atau bertugas untuk memainkan musik atau lagu yang berjudul lagu rakyat Chu Kingdom dengan seruling. Nah, jadi Chu Kingdom ini sendiri merupakan tanah kelahiran dari pasukan Xiang Yu, musuh dari Kaisar Liu ini. Nah, mendengar lagu tersebut, lagu rakyat Chu Kingdom ini, pasukan Xiang Yu menjadi galau dan rindu kampung halaman. Nah, kesempatan inilah digunakan oleh Kaisar Liu untuk menyerang pasukan atau dari Xiang Yu ini sehingga bisa memenangkan peperangan. Wah, jadi begitu ya tujuannya dibuatnya layang-layang pada saat itu untuk strategi atau alat berperang nih. Oke, kemudian ada juga nih sejarah lain yang menyebutkan kalau layang-layang ditemukan pada abad ke-5 sebelum Masehi oleh ilmuwan Yunani dan Tarentum. Itu saya kutip dari artikel batam.tribunnews.com. Oke, nah kalau kita ngomongin soal layang-layang yang bisa nerbangin orang gitu ya, saya jadi teringat dengan layang-layang pastinya ukuran besar gitu ya. Saya jadi teringat dengan layang-layang janggan yang bernama Nagaraja. Ya, layangan janggan Nagaraja ini sempat memecahkan rekor muri sebagai layangan tradisional terbesar dan terpanjang di Indonesia pada tahun 2016. Memang kayak gimana sih? Mungkin pasti sobat udah pada tahu nih ya. Kalau layang janggan Nagaraja ini mempunyai bobot berat itu mencapai 707 kg dan panjang ekornya aja loh ya, belum layang janggannya sendiri. Ekornya aja itu bisa mencapai 240 meter. Wow, 240 meter panjang ekornya. Dan pembuatan layang ini sendiri menghabiskan biaya sebesar 120 juta rupiah. Dan dibutuhkan ratusan orang untuk bisa menerbangkannya. Nah, ini yang rekor muri. Tapi ngomong-ngomong rekor layangan sendiri ternyata banyak jenisnya nih ya. Termasuk juga di dunia. Seperti misalkan juga pada tahun yang sama di tahun 2016 terciptakan juga atau tercatatkan juga rekor dunia dalam Guinness yang tercatat dalam Guinness World Record, yaitu rekor dunia layang-layang terbesar yang berbahan daun. Dan menariknya pembuatnya adalah orang Indonesia sendiri asal Sulawesi Tenggara, yaitu Lamasila bersaudara nih. Waduh, ternyata ada juga orang Indonesia memecahkan rekor dunia dengan pembuatan layang-layang berbahan daun seperti itu. Dan untuk pembuatan layang-layang ini sendiri, si pembuat membutuhkan 1.300 daun pelope atau dikenal juga sebagai daun gadung yang dirajut nih ya. Daun ini dirajut itu selama 2 minggu atau 14 hari untuk ukuran layang-layang ukuran 500 cm atau 5 meter kali 4,3 meter. Wow, besar ya layang-layangnya. Dan ini dibuatnya dengan penutupnya itu biasanya kan plastik atau kain nih, tapi ini menggunakan daun. Jadi punya nilai keunikan dan memecahkan rekor dunia. Oke, dan ternyata layang-layang ini juga mampu diterbangkan hampir 1 jam. Wah, menarik ya. Jadi bukan hanya soal ukuran gede-gedean,
soal bahannya, tapi juga bisa diterbangkan. Jadi terbukti bahwa ini layang-layang layak untuk mendapatkan rekor dunia. Oke, selanjutnya rekor yang lain juga ada nih tentang layang-layang, masih tentang layang-layang tentunya, yaitu layang-layang terpanjang di dunia. Nah, ini sempat tercatat oleh Guinness Book of Record dunia, yang layang-layang ini sendiri diterbangkan pada Festival Layang-layang Internasional Chongqing. Ya, layangan berkepala naga ini jadi layang-layangan berkepala naga nih ya. Panjangnya itu mencapai 6.000 meter loh. 6 kilo nih. Waduh, 6 kilo loh layangan, bukan lari maraton. Ini panjang layangan 6 kilo. Dan mengalahkan rekor sebelumnya yaitu 5.000 meter atau 5 kilometer yang diterbangkan oleh 2 profesional dari kota Weifang, Tiongkok, yaitu tempat ya di mana layang-layang digunakan sebagai, atau sejarah dari layang-layang digunakan sebagai alat untuk berperang. Dan untuk membuat layang-layang ini juga dana yang dibutuhkan juga nggak sedikit nih, yaitu kurang lebih mencapai 100.000 yuan. Nah, kalau 1 yuan saat ini kursnya 1.900 rupiah, berarti kurang lebih menghabiskan dana ratusan juta rupiah. Wow, inilah ya penghobi dan boleh bilang mungkin penggila layang-layang deh, pecinta layang-layang deh saya sebutnya ya, bisa menciptakan rekor-rekor yang menarik banget ya, rekor dunia begitu, dengan ukuran layangannya, dengan bahan layangannya. Wah, ini menarik banget. Mungkin juga sobat juga pingin membuat rekor tentang layang-layang. Bagi pecinta layang-layang nih, bisa aja nih, kalau ini kan terbesar dan terpanjang, bisa aja sobat buat dengan rekor layang-layang terkecil, teringan, dan terunik mungkin, berbahan apa begitu ya, dan bisa diterbangkan. Syaratnya kalau saya baca tuh ya, untuk rekor dunia itu harus bisa diterbangkan minimal itu 20 menit. Nah, jadi kalau udah lewat, apalagi sampai seharian begitu, layang-layang sobat bisa mendapatkan rekor dunia. Tentunya harus dibuat seunik mungkin. Oke, itu dia ya tentang layang-layang sendiri. Ya mungkin bagi sobat yang sekali lagi pecinta layang-layang, selamat menikmati deh selama masa wabah ini untuk mengisi waktunya dengan layang-layang. Tapi jangan lupa juga untuk tetap produktif. Mungkin layang-layang yang dijual itu menarik ya, seperti yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh pemuda yang sempat saya ceritakan di episode 21. Atau mungkin juga sebagai aktivitas tambahan di luar pekerjaannya di rumah gitu ya, biar nggak bosan, juga bermain layang-layang tentu sangat menarik. Seperti adik saya nih, hari ini menerbangkan layang-layang itu sampai 4 buah maksud saya di halaman belakang. Waduh, mudah-mudahan aman tuh, kalau nggak nanti bisa saling beradu layang-layangnya, malah berabe urusannya. Oke, itu dulu episode podcast Area Rumpi kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.